Apa sebenarnya yang jadi manfaat kalau kita ikut program BPJS Ketenagakerja? Nah, ada beberapa dari kita cuma tahu bahwa ada JHT-nya, yang penting ada tabungan bisa kuambil nanti kalau aku berhenti kerja. Gak cuma itu, ada banyak. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita tahu cuma kalau misalnya meninggal dunia dapatnya 21 juta, sekarang sudah berbeda. Pertama, nah, apa sih jadi program BPJS Ketenagakerjaan saat ini? Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua namanya jaminan kematian. Yang ketiga namanya jaminan ritual. Yang keempat jaminan pensiun. Yang kelima yang paling baru jaminan kehilangan pekerjaan. Oke. Nah, 5 program ini yang akan kami jelaskan nantinya. Bahas satu persatu. Pertama kita bahas namanya jaminan kecelakaan kerja terlebih dahulu. Nah, kalau jaminan kecelakaan kerja ini, saya perkenalkan diri saya, nama saya Asni Arefa, jabatan Keran Kantor Aktif 13. Jadi kami bertanya di sini Pak, Bapak tadi telah menyampaikan yaitu mengenai aplikasi JMIO. Jadi kami telah mengasih tahu sama karyawan Pak bahwasanya mengecek untuk saldo jaminan tenaga hari tua seperti ini. Cuman muncul di situ pertanyaan Pak, semua pertanyaan atau permintaan yang diminta oleh aplikasi JMIO kami buat, nomor KTP, nomor KPD-nya, kartunya udah lengkap semua. Cuman dibuat di situ akun Anda sudah, tapi tidak muncul berapa rupiahnya Pak. Yang kedua, kita langsung ke kantor BPJS yang terdekat. Saldo kita dapat, tapi kita cek melalui aplikasi JMIO Pak, tidak ditemukan. Terima kasih Pak. baik, terima kasih Ibu. Terkait kendala aplikasi, 2 yang kami sampaikan. JMO ini tingkat keamanannya memang tinggi, makanya sensitifnya luar biasa. Salah dikit angka, ada spasi dikit gagal. Maka harus betul-betul angkanya betul-betul dan data nomor kartunya betul. Kemudian ada satu kendala yang sampai saat ini belum bisa kami selesaikan. Data admin itu kalau kita sekarang itu di Dukcapil mengurus pembaruan data, tunggu 3 bulan lagi baru nyampe ke kami Bu. Karena notabene seperti ini, admin kita ini belum ke server nasional langsung, tunggu dulu 3 bulan baru dikirim ke server nasional baru masuk sama kami. Jadi nggak di ibu kendalanya, nggak di kami kendalanya memang ada di pemerintahan. Kalau hal yang itu. Kemudian kalau nanti ketemu kasus-kasus seperti itu Bu, minta tolong sampai ke Kapersel harus ngasih data nih ke Bapak Oji, ke Pak Marul. Pak Marul akan cek nanti itu kesalahannya di mana akun tidak mendaftar ini. Apakah pernah akun ini ada sebelumnya di BPJS TKU? Lupa emailnya apa? Biar kami riset dari sini. Nah, yang pertama. Maju dikit. Oh, di situ Pak dibilang tunggu 1 kali 24 jam. Ya. Besoknya ditungguin kan Pak, tidak diangkat lagi. Jadi kayak mana itu Pak? Pulsa dah bisa Bu ya. Diisi pulsanya Pak. Oh, diisi pulsanya. Nah, Seperti itu Pak. jadi sekarang kita alihkan ya. 175 itu beda ke Kapersel beda ke Pak Farul. Gak usah lagi 175. Kami tidak ada di sini langsung, kita ada ketemu langsung di sini. Kita bantu dari kantor langsung. Gak usah datang pusat, ya. Nah, ada lagi. Jenderal Sigalinggi, saya mau pertanyakan, apakah sama Pak aplikasi JMO sama JMO untuk swasta kerja? Sebelumnya kan kalau misalnya kalau di PNS apa? PNS Taspen, apakah sama kalau di PNS kan Pak bisa Taspen mobile? Kan ketika dia misalnya kalau Taspen mobile itu verifikasi atau autentikasi. Kalau tidak melakukan autentikasi, uang tidak masuk atau diblokir. Apa sama nggak dengan JMO Pak? Sama. Bedanya seperti ini ya. Taspen itu kan setiap 3 bulan ya. Bila mama saya PNS, jadi saya tahu saya ikut-ikut. Perkenalkan, nama saya Teti Bol Tarigan, Kerania Piling 5. Yang mau saya pertanyakan seperti ini Pak. Kami punya karyawan yang terdaftar sudah lama yang bernama Kartini Sianturi. Nah, jadi selama ini kalau dicek
dia tidak pernah bisa dicek saldonya Pak. Kemudian kita lapor ke personalia, ternyata ada kesalahan teknis seperti nicknya bergeser. Nah setelah digeser Pak dari bagusi datanya kembali, sampai tadi malam juga tidak bisa dicek. Yang kami pertanyakan Pak, apakah setelah pergantian nick karyawan kami tersebut, dia sudah terdaftar 5 tahun yang lalu, setelah nanti bisa dicek kembali, apakah dia termasuk karyawan baru atau memang terdaftar saat dia terdaftar itu maksud saya Pak, karena dia sudah sampai 5 tahun ini mungkin terdaftar kalau tidak salah tahun 2018 mungkin, sampai sekarang saldonya tidak pernah dia tahu. Kemudian waktu menerima BLT dulu pun dia masalah. Nah, jadi maksud saya di sana Pak, dia karyawan lama, seolah-olah kita tidak memperhatikan dia. Iya, butuh komplain sampai tadi malam juga saya di ini, tapi saya berharap karyawan tersebut ada 2 dia pilihkan yang seperti itu Pak. Mohon di apa maksud saya itu Pak, itu si Kartini Sianturi itu dipantau ada apa? Udah itu anaknya yang bersekolah ngecek itu Pak, semalam sampai semalam tidak bisa dicek saldonya. Yang kedua Pak, yang kami pertanyakan begini masalah dia training Pak, kita sering diteror keran ini. Saldo kami tidak pernah bisa dicek, mau kenapa? Katanya. Saya ajari, saya pun kurang pandai Pak. Nah tapi saya bilang apa adanya. Masukkan ini apa yang diperintahkan. Ternyata waktu dia mendaftar, misalnya emailnya si Horas contohnya, dia apalah itu. Setelah itu dia lupa si Horas ini dulunya. Nah, jadi dimasukkan lagi email yang baru. Apakah memang gara-gara email yang baru ini dia tidak bisa mencek Pak? Nah itu. Yang ketiga Pak, ada yang tahu lagi mencari seperti ini. Malam saya belajar dari anak-anak itu. Bisa katanya dicek email yang lama jadi aktif jadi tahu. Udah hilang emailnya Pak, katanya bisa muncul kembali. Mereka buktikan itu semalam bisa tahu emailnya kembali. Tetapi ada yang ingat paspor, ada yang tidak. Setelah dapat emailnya ini Pak, ingat dia paspornya, memang bisa dia cek saldonya. Ada itu dibuktikan dari malam. Kemudian ada yang dapat emailnya, tetapi paspor tidak tahu, akhirnya saldonya juga tidak tahu. Jadi kami berharap Pak dengan pertemuan kita ini, ajarilah kami Pak tentang email-email dan paspor ini, apa sebenarnya fungsinya. Terima kasih Pak. Bagus. Bagi 12. 514 tahun. Ya, usianya 514 tahun di sini. Ya siapa tahu di dompetnya ada kan. Jadi bisa sampai 514 tahun.